Halo guys, jadi ini video part 2. Part pertama tuh dia yang cerita. Kalau part kedua ini gue yang cerita. Tapi kalau pengalaman aku tuh gak pernah ngeliat gitu tuh, gak pernah. Terakhir ngeliat tuh waktu kecil doang. Tapi tuh entah aku halu atau gimana, di rumah aku yang dulu yang tanah kosong itu panjang lagi kalau diceritain. Tapi aku sekarang mau ngebahasnya bukan yang itu. Ini kejadian di rumahku yang ini. Oh iya. Oke. Jadi aku tuh iya di sini Ada di kamar. di kamar. Jadi aku tuh nggak Gila bisa, gak tuh? aku tuh nggak bisa kalau buat ngelihat gitu, nggak cuman ngerasain itu tapi nggak peka banget gitu. Cuman aku tuh lebih sering rep-repan. Oke, bahasa Jawa ya. Tindian. Kalau gue ketindian tuh jadi langganan banget sumpah waktu pertama kali pindah ke rumah ini. Karena kalau dulu dilihat tuh tempat tinggal aku dulu tuh ini adalah gang kecil yang penuh dengan tanah kosong. Sebenarnya deretan sini sih, tanah kosong. Ya, deretan Deretan rumahku ini sebelum didiriin rumah tetangga penuh itu adalah tanah kosong yang ada saluran got, sumur tua, sama pohon asem. Lu bayangin dah gimana pohon ya. asam itu biasanya itu kan semacam circle-nya para miske arisan lah. Ya enggak sih? Iya kan? Biasanya banyak denger gitu. Oke. Circle-nya para miske itu di pohon-pohon gitu gak ada. Di pohon-pohon asem. Singkat kata, tar dulu gangguan cari lighter, oke. Singkat kata, tar dulu. Sempat Biar gak tegang-tegang banget. Singkat kata, tempat ini tuh dijual tanahnya, oke. Tanah ini tuh dijual dan dibangunlah oleh bokap gue. Dibangunlah jadi rumah gue yang gue tinggalin sekarang, oke. Dan pohon asem itu bukan di tempat tanah rumah aku, tapi di sebelah tanah rumah aku yang, jadi gimana yang jelasinnya ya? Jadi pohon asem tuh tempatnya di sini tuh dibangun rumah aku. Jadi kamar aku di sini sekarang posisinya, dan di sini tuh bekas tanaman pohon asem dan sumurnya. Jadi dulu sebelum dibangun ada orang pernah bikin acara di kampung tuh suka nutup jalan, oke? Suka nutup jalan, dan dia tuh karena di sini tanah kosong, di depan sana itu rumah mereka yang bikin acara. Jadi tanah kosong ini tadi tuh kan ada sumurnya, ditutupin lah sama kayu tipis, apa bahasa Indonesia nya, triplek. Ditutupin sama triplek biar gak ada orang yang pas lalu lalang tuh kecemplung. Iya, keceglung di sumur itu, ditutup lah. Entah kenapa tuh gimana, aku pernah denger tuh orang yang nutup tuh tiba-tiba jatuh di situ dan nggak bisa jalan. Dulu ada orang tua di sini tinggal. Ya kan, nggak sampai nggak bisa jalan karena ya itu tadi, nutup sumur itu tadi. Tapi aku nggak ngerti ceritanya gimana. Pada intinya tuh dibangun kan ya, dan pohon asam tuh nggak ada, sumur itu ditutup. Oke. Aku nggak ngerti ceritanya gimana. Pada intinya aku lupa. Pada intinya rumah ini udah jadi, tinggallah aku di sini. Aku tinggal di sini tuh aku nggak bisa ngerasain apa tuh, enggak. Cuman aku rep-repan. Tapi kan pertama kali waktu pindah kan nggak tidur sendirian kan? Enggak, tapi rep-repan. Orang rep-repan tuh walaupun kita tidur berdua, tapi kalau misalnya kita benar-benar tidur tuh kita gak bisa gerak, gak bisa apa, oke? Gitu. Katanya sampai walaupun ada teman itu bakal nggak tahu. Enggak, iya. Meskipun kita teriak pun nggak bakal. Kecuali kalau kita sampai gini-gini gitu. Kan nyenggol, otomatis kan nyenggol. Karena rep-repan tuh biasa aja gitu. Terus aduh gimana ceritanya nih ya. Padahal sering waktu aku nongkrong di sini kan masih bocah banget, masih SMP atau SD. Masih SMP ya. Masih suka nongkrong sama tetangga-tetangga di sini yang sepantaran sama aku umurnya. Mereka tuh sempat bilang cerita kalau orang di ujung gang itu punya peliharaan genderuwo. Tapi sekarang orangnya udah meninggal. Horor banget aja. Itu anaknya sih. Gak ngerti kon gimana cara ngomong. Pojokan kan nih. Pojokan gang ujung, orangnya meninggal.
pijat. Nanti bisa ditit, lupa bisa diedit. Ujungnya. Oh iya. Oke. Dia tuh pelihara genderuwo. Dan genderuwonya itu, ya ampun Mri. Genderuwonya tuh suka ngintip-ngintipin. Jadi aku kan suka nongkrong. Ngeri. Aku kan suka nongkrong ya kan. Nongkrong, ada teman aku di situ, rumahnya tuh di ujung situ juga tapi nggak terlalu ujung. Kita tuh suka nongkrong di situ dan di depan rumahnya dia emang tanah kosong dan belum dibangun. Sampai sekarang Kita tuh sering nongkrong di situ ngobrolin. Singkat cerita, adalah tetangga aku yang udah menikah tapi masih muda. Dia cerita, kurang ajar. Masa ya semalam waktu aku main ke nongkrong, ibu-ibu nongkrong di ujung sana, di ujung, orang ini tuh tadi bilang, lu semalam lagi berhubungan badannya, diintip, ada yang ngintip. Dan waktu orang itu bilang gitu, orang yang diomongin kayak gitu tuh ngomong gini, pantesan semalam tuh kayak ada yang ngintip-ngintip. Ternyata ya emang genderuwonya orang itu gitu loh. Mungkin karena diomongin, dari semenjak hari kejadian ngomongin itu, aku balik ke rumah tidur tuh suka rep-repan. Rep-repan yang paling aku ingat itu adalah aku ngerasa kayak lagi di dunia nggak tahu dunia apa ya. Pada intinya aku ketemu sama orang banyak, terus orang itu tuh bawa tongkat cowok gede. Dia bilang gini, oh enggak gitu, waktu kita nongkrong agak belibet karena itu kejadian udah lama banget tapi itu masih mencekam. masih kayak terlintas lah. Jadi kita kalau nongkrong anak muda-muda, kalau cerita horor tuh kan makin kita suka ngomongin, oh makin menggebu-gebu ceritain horor gitu. Pulang dari cerita horor itu tadi, aku dimimpiin sama orang, bukan gede tinggi enggak, orang biasa tapi pegang tongkat. Dia tuh ngiterin aku, jadi aku diiterin sama dia, pegang tongkat dia diiterin. Jadi aku keringet dingin, gak bisa gerak, bingung mau ngapain. Tiba-tiba muncullah orang hitam itu tadi, ngomong bahasa Jawa yang ini, kon lapo ngerti ono aku, kon malah nantang aku, ya kan. Tiba-tiba aku, karena aku emang dulu gak deket sama agama, tapi aku tuh ngerasa kayak kalau ada hantu baca surat, baca doa, aku bacain doa. Masih LLN nggak tahu. Iya, kan saisok lah, saisok lah, sebisanya lah. Aku bacain doa, astagfirullahaladzim, bacain surat-surat Al-Fatihah. Aku bacain itu dan dia ngikutin, dia semakin deket sama aku. Percuma kon ngomong moco-moco doa, aku gak wedi. Kon ngomong apa? Astagfirullah, aku ya iso. Demi Tuhan anjir. Dan ketika gue bisa bangun, kaki gue biru, bekas biru kayak orang habis ke bentur gitu. Kayak orang capek-capek gitu. Jadi aku bangun-bangun tuh kaki aku tuh biru, Kayak orang habis kebentur, kalau kecapean muncul biru-biru kayak gitu. Enggak, tapi enggak sampai enggak, cuma Biru, lebam biru. Dan semenjak itu aku sering rep-repan. Hari pertama direp-repin orang hitam itu tadi, hari kedua direp-repin orang cewek. Tahu gak sih, orang cewek, kalau menurut aku orang cewek ini dari penghuni pohon asem itu tadi. yang circle-nya para miskin. Dan terus singkat cerita kan itu aku masih anak pertama. Terus singkat cerita lahir, nyokap gua hamil dan ngelahirin adik gua, ya kan, yang sekarang ada tuh. Tapi waktu dia tuh waktu masih kecil tuh suka suka rewel gak jelas. Sampai Ketika masuk ke rumah ini tuh dia suka rewel gak jelas, sampai orang dalam rumah tuh sampai kesetanan sendiri karena ngeliat nih bayi nangis mulu setiap kali dibawa masuk ke rumah. Tapi mistisnya sama sing DE jam 12 sih seneng DE sore ini sih seneng aku cerita. Aduh, kita skip dulu. Oke, lanjutin apa tadi? Jadi sempet kan sore-sore jalan-jalan sore lah antara MS sama mbak adikku mah lewat nang Lompongan. Lompongan itu ada di ujung deket rumahnya yang teman, dimaksud tadi. deket situ. Lewat kan terus begini sih kok jam 12-an lah
Iku nangis jam 11 sampai jam 12. Gak iso meneng lah. Nangis terus sampai pada akhirnya aku ternyata itu mang genderuwo itu mang sebenarnya ide mau genderuwo mau nenek sih jadi nenek. nenek yo Iya. yo seneng jadi itu bambu dari Ya, ini kan jadi sebelah rumahku tuh ada sumur, pohon asem, dan di situ ada bekupon burung dara. tempat burung Tempat dara burung dara. Jadi buat judi-judi. Podoro re. Tempat judi-judi doro. ya bukan judi sih kayak Ya, kan emang iya judi. Dan ro kan lek wong wis pasti wis berjudi itu pasti berkumpul pasti ada kaitannya dengan itunya kan. Dan sebenarnya tuh horor banget. Dan pengalaman horor aku sih cuman itu doang, suka rep-repan. Dan rep-repannya tuh bukan sehari 2 hari. Aku inget banget itu ya, hampir seminggu, dan jamnya itu selalu di saat sebelum subuh ada orang baca sholat di musola. Pernah denger gak sih? Sebelum imsak berarti. Iya, pernah denger gak? Manda, your sikil, cok. Kan merusak suasana anjing. Jadi pernah denger gak sih ada adzan goib? Oh, Oke. Itu aku ya sering denger cuma jamnya tuh jam 12 Oke. ke setengah 3. Jadi aku dulu tuh awalnya belum ngerti kalau itu tuh azan apa. Karena dibilang dari awal, aku tuh gak ngerti agama. Jauh banget dari agama, tuh gak ngerti sama sekali tentang agama. Jadi aku kira ya itu sholat masjid yang layaknya mau menjelang subuh, ternyata bukan. Azan itu selalu aku denger, dan setiap kali aku awalnya nih aku main handphone tuh gak ada kendala, mata aku ngantuk tuh gak ada. Tapi semenjak mendekati jam 2:30, 3 Itu di saat suara itu keluar, mataku selalu tiba mendadak ngantuk, dan aku paksain buat langsung rep-repan setiap hari. oke, permainan kita dimulai. Beneran. Dan awalnya aku nggak berani cerita, sampai akhirnya aku memberanikan diri karena aku merasa anjing capek banget. Akhirnya aku memberanikan diri buat cerita ke papa aku, dan akhirnya dia bawa ke orang, bukan bawa ke orang pintar sih, tepatnya di ituin dia sendiri. Diituin dia sendiri. Ya udah, akhirnya udah selesai, udah nggak pernah rep-repan lagi selama tinggal di sini. Cuman kadang-kadang kalau aku masih tinggal di sini kan aku jarang banget sih, memang sering pulang malam. Setiap kali aku balik malam, setiap kali aku kan nggak mungkin masuk, karena kalau aku pulang malam tuh kamar aku selalu dibuat tidur sama orang tuaku, mamaku sama adik aku. Tapi papaku tidurnya di luar di ruang tamu ini, dan kamar papaku tuh selalu kosong. Oke, jadi kalau setiap kali aku pulang ke rumah keadaan malam-malam, aku tuh nggak pernah masuk ke kamar karena satu, aku pengen ngerokok. Kalau aku nggak ngerokok di ruang tamu ini, aku ngerokok di kamar sebelah. Tapi setiap kali aku sendirian, kalau tengah malam ngerokok sendirian di situ, aku selalu merasakan tidak nyaman. Kayak ada yang menemani. Iya, aku lebih baik ngerokok di depan sini. Dan setiap kali aku masuk di kamar aku, pintu aku tutup setengah, aku selalu ngeliat ada orang hitam-hitam. Dan kata mama aku, emang jalan dari rumah aku ini adalah jalannya mereka. Oh, aku nggak pernah sih itu. Ya, Pas aku di ngaca jalan. di kamarmu, Hah? terus tiba-tiba di belakangku anak sini Iya. ngeliatin. Masa Iya. tak dulu itu aku sempet nganu rambutmu nggak? Ya, Mbok, maybe. nggak ngerti. Soalnya Jadi itu Ireng bener. ya nggak sih? Iya, Iya, bener. tuh kayak kan bayangan tapi jelas. Bayangan tapi Dupe. jelas yo. manusia. Ada kepala, ada DM aku ini gak cepet gak lambat. Setengah tau ya sih ku anjing yang tak berarti kita kan. Jadi itu tuh kata mama aku, emang tuh jalan ini tuh kan karena dari entah dari sumur itu atau pohon asem itu, pada intinya tuh dari pohon asem ini jalan nembus ke tembok kamar aku, ngelewatin ruang tengah aku, dan akhirnya ke kamar sebelah rumah aku, ke kamar papa aku, masuk nembus tembok. Belakang rumah aku ini adalah rumah mereka yang dibilang deket sama pintu keluar, pintu belakang. pintu belakang. Jadi jalannya dari pohon asem, tembok kamar aku. Itu ini kotak rumah aku kan. Dari pohon asem ini masuk ke sini, ke kamar aku, ngelewatin ruang tengah aku, masuk ke kamar aku, zigzag, masuk zigzag, masuk kamar belakang ini kan kamar. Masuk kamar aku, nembus tembok belakang ini, nembus dari belakang rumah aku ini adalah
gak jauh gak deket adalah rumah mereka. Jarak satu rumah. Iya, jadi rumah aku belakangnya rumah orang, terus baru rumah mereka, tapi arahnya emang ke belakang sana. Set. Apa mungkin kalau bahasa istilahnya anak indigo gerbang kok itu kan? Ya mungkin Ya, itu emang dibuat jalan ke mereka. Dan sampai detik ini waktu aku pulang dari Jakarta, aku alhamdulillah banget udah gak pernah repan, tapi aku masih sering merasakan Yang something tapi karena aku males, gubris males, udah ya udahlah, kalau gue ngerasain gue cabut ke depan ke kamar sini. Aku sering nongkrong di kamar situ karena apa ya, wifi. Gak nutut terakhir. Iya, karena kita wifi, pakai wifi dari belakang, jadi wifi-nya nyampainya di sini, di kamar sebelah ini. Gue wifi-an, gue nonton film, misalnya ada berbau horor gitu, gue selalu ngerasa gak nyaman, akhirnya gue cabut ke depan ngerokok. Udah nggak pernah aku Tapi mendalamin gitu, nggak, udah males banget. ya tapi yes, sama lah mas. Aku sampai sekarang tuh semakin kesini semakin gede, semakin kayak malah nggak peka. Malah Nggak peka soalnya dari awal udah kayak mas bodo amat, nggak mau tahu gitu. Kalaupun mama disuruh lihat ini ya apa selebat apa kerasa, tapi cuma aku nggak mau. Soalnya itu mau loh, waktu yang di L3 itu udah wah serem, maksudnya kayak jauh dari ekspektasiku gitu. Lebih baik gini gitu. Jadi sampai sekarang itu pun nggak bisa sejelas yang dulu. Jadi kayak ada pun ngerasa gitu. Ya dan sudah Jilik sendiri nolak gitu, karena lebih baik emang kita nggak tahu gitu daripada kita tahu. Ya, makanya kalau kalian nggak punya Jangan lebih gitu, sekali-sekali. jangan minta sama Mau. aku yang ya alhamdulillah aku juga ya namanya berkah ya dikasih gitu. Cuma kalau yang nggak tahu itu bakal lebih parah. Kalau dulu aku juga orang gitu kan, apa sih bisa gitu kejadian beneran itu yang buat shock. Dan dari semenjak kejadian itu aku udah nggak berani, udah nggak stop gitu, udah nggak mau berkenalan dengan mereka. Aku percaya mereka ada, cuma Ya kalau udah, bisa nggak lihat ya udah gitu. aslinya cerita horor tuh banyak banget, apalagi waktu aku tinggal di rumah aku sebelum aku punya rumah sendiri. Tapi kayaknya nggak mungkin diceritain di sekarang, tapi itu bener-bener Bener horor. horor banget. Dan jadi rumahnya itu di sini rumah nih, di sini rumah tempat Tapi nggak ada dia kamar mandi. kamar ruang tamu. Di kamar mandinya tuh keluar dulu dari rumah, jadi jarak berapa meter loh kak mbak? Lumayan, 2-3 meter ya. Iya, 2-3 meter baru. Jadi baru kamar mandi, dan kamar mandinya tuh lucu, ada 2, terus gini lebar kamar Nggak, mandi jadi kamar- serumah. Kamar mandinya satu petak kayak rumah. Ada kamar mandi satu buat boker, satunya buat mandi. Tapi di depan kedua kamar mandi ini ada tempat kosong panjang yang bisa dibuat nyuci apa baju, terus naruh bak buat pancuran air. Jadi kita nggak pernah mandi di tempat kotakan yang buat mandi, tapi kita mandi di luar. Sedangkan bokernya baru pakai tempat yang di sebelah tempat mandi. Tapi itu nggak mungkin banget diceritain di sini karena panjang banget. Dan Itu horor banget. Itu aku inget. Berarti kebetulan juga, berarti kita tuh bisa ngerasain kayak gitu, tapi nggak bisa ngerasain yang banget yang kayak orang-orang indigo itu enggak, cuman kita bisa ngerasain. Dan itu aku ngerasain waktu aku kecil SD. ya kan kecil kan Itu nggak mungkin kita ceritain, jadi kita ceritain nanti di part selanjutnya konten horor ini. dan rumah sing dulu itu deket sama pabrik legendarisnya Kedurus. Oke, ntar kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi ini video dari kita, karena kita dalam satu waktu kita bikin 2 video udah cukup. Jadi kita closing aja video ini. Jadi thank you for watching guys. Jangan lupa buat di klik tombol like, comment, and subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis. Jadi buat kalian jangan lupa pencet tombol subscribe, tinggal klik doang. Oke, biar aku lebih semangat bikin konten-konten gitu. Oke, bye bye guys.